kebenarannya nafsu. Itu ya jiwa rogonya sendiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tadunna nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabir bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati, mahasiswa mahasiswi dan seluruh sivitas dan jamaah rahimakumullah semuanya. Mari kita dalam satu perilaku pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang tak terhingga yang telah dituangkan kepada kita. Kemudian salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dalam syafaatnya, semoga kita dalam ridha maghfirah ampunan Allah. Kemudian kalau kita mencermati kehidupan ini, memang kehidupan itu penuh dengan daya tarik dan daya tolak. Sering saya sampaikan, sejak kita lahir di muka bumi, kita memang sudah menemui berbagai tampak pertentangan daya tarik dan daya tolak. Dan kita lahir sudah menghadapi akan hal ini. Tidak semua yang kita inginkan dapat selalu terpenuhi. Tidak semuanya tiba-tiba ada di pegangan kita. Kita menemui dengan berbagai fenomena, ada senang, ada susah, ada sulit, ada mudah, ada keburukan, ada kebaikan. Kita sudah menemui sejak kita lahir di muka bumi. Ada tangis, ada ketawa. Itu penanda-penanda memang sejak lahir kita sudah mengalami hal itu. Karena ada lahir, ada batin, ada unsur penciptaan yang lahir dan ada unsur penciptaan yang batin. Sehingga kita mengalami daya tarik dan daya tolak itu karena ada unsur lahir dan ada unsur batin. Ada unsur yang kelihatan mata dan ada unsur yang tidak kelihatan mata. Kehendaknya Allah supaya kita ini mengenal hakikat dalam keterombang-ambingan keadaan dan situasi. Kita ini supaya mengenali tentang hakikat, supaya kita mengenali tentang kepastian, sehingga kita tidak di dalam posisi gambling, supaya kita tidak dalam posisi judi dalam kehidupan ini, supaya kita tidak terbohongi, supaya ora kapusan karo sing ketoke mripat. Maka ma'asoba min musibah fil ard, ujian atau cobaan tatkala ada bencana yang hadir, yang datang di antara kita, ada di yang menimpa kita,
yang ada di bumi ataupun yang menimpa diri kita sendiri, itu sebenarnya sudah ilafi kitab, itu sudah merupakan ketetapan di dalam terjemah atau di dalam tafsir, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi adanya musibah yang datang, yang ada di bumi dan yang menimpa seseorang atau yang menimpa kita, itu sudah tertulis di kitab. Tapi kita memahami takdir, qadar, baik dan buruk, seperti apa kita memahaminya dan bagaimana kita menyikapinya terkait dengan makna sebuah takdir. Pada saat kita mengalami situasi yang buruk, mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, atau kita menginginkan sesuatu ternyata kita tidak memperolehnya, sehingga kita anggap sebagai satu musibah, kita anggap sebagai bencana, yang mungkin ada istilah pagebluk, yang kecenderungannya kepada hal penyakit, paceklik, yang kecenderungannya kepada masalah kebutuhan jasad, pangan, pakaian, pekerjaan. Kemudian itu terus di dalam kitab. Tadi sering saya sampaikan, karena kita membaca di dalam surat Al-Hadid 22, yang kemudian banyak ditafsirkan sebagai sebuah takdir atau ketetapan atas kehendaknya Allah. Apakah seseorang itu saat memperoleh takdir yang buruk, atau dia memperoleh takdir yang bodoh, atau dia memperoleh takdir yang nggak dapat pekerjaan atau miskin, apakah dia jika usaha akan tetap miskin? Atau sebaliknya, saat seseorang itu takdirnya itu adalah pinter, takdirnya itu kaya, dia nggak bekerja dan tidak belajar, maka dia akan tetap pinter-pinter saja dan kaya. Seperti apa menyikapi ini? Ini kan diskusi tentang bab hal ini semenjak Nabi Muhammad wafat, sakundure Kanjeng Nabi. Pada saat setelah Imam Ali, itu sudah menjadi pertentangan perdebatan, sehingga muncul yang disebut dengan Mu'tazilah, Khawarij, dan sebagainya, dan seterusnya, yang sejarah itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pembahasan tentang Islam, filsafat Islam. Namun saya nggak membahas ini, saya nggak menguraikan ini, saya nggak menciderakan ini, pertentangan-pertentangan di masa lalu. Akan tetapi ada satu kecenderungan ini kan karena yang hak sah dan wewenang untuk menjelaskan tentang apa itu takdir itu sudah ditiadakan, sehingga sejak saat itu sudah membuat opini, kuat-kuatan, daya tarik untuk memiliki sebuah opini dan disepakati sebagai sebuah kebenaran, pembenaran yang dianggap sebagai kebenaran. Itu sudah terjadi daya tarik yang hebat di saat itu. Kalau penjelasan dari guru kita, dari guru-guru, bahwa apa sih yang dimaksud dengan sudah tertulis di Lauh Mahfuz, sudah tertulis di kitab, ini kalau menjadi salah paham bisa menjadi Anda menjadi manusia pemalas. Yang harus kita pahami, tertulis di kitab, supaya saya enggak panjang lebar ya, atau Lauh Mahfuz itu apa sih? Itu sudah tertulis. Kalau orang itu enggak belajar, ya itu sudah tertulis di dalam kitab, bodoh begitu. Kalau orang itu enggak rajin, ya akan banyak menemui masalah. Tolok ukurnya apa toh? Ayat-ayat Allah, wa min ayat, dari tanda-tanda sebagai ayat Allah, min ayati ana khalaqalakum min anfus, bahwa ayat-ayat itu untuk diungkap, untuk membuka
atas tanda-tanda keberadaan diri Tuhan, supaya manusia fi anfus, di dalam jiwanya itu ada kehadiran Dia yang punya nama Allah, sehingga ada kesadaran hakikat, ada kesadaran kepastian, ada kesadaran kepastian. Hal yang tampak kasat mata, yang bersifat jasad, lahir, fisik, ini hanya wadah, itu bukan hakikat, itu bukan kepastian. Yang disebut hakikat itu adalah yang berada di dalam batin, yang berada di dalam jiwa. Walaupun kita mengatakan bahwa hakikat nafsu itu adalah rogone diwi-diwi kan gitu. Artinya bahwa kebenarannya nafsu itu ya jiwa rogonya sendiri ini. Hakikat nafsu itu ya wujud jengleki rogo ini. Jadi siapa yang kegubel dengan nafsu, siapa yang kegubel dengan kebutuhan jiwa rogo, maka akan memenuhi banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi, karena itu bukan yang bersifat pasti, itu bukan hakikat. Itu bukan kepastian. Maka itu wadah. Sering saya sampaikan, itu adalah tempat bersemayamnya di dalam dada ada hakikat. Itu yang dimaksud bahwa pada saat itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, musibah yang ada di bumi dan yang menimpa diri kamu itu sudah tertulis di kitab. Jika bumi ini kamu gunduli, bumi ini tidak dirawat, bumi ini tidak dikelola dengan baik, tidak di dalam sistem Tuhan, tidak di dalam sistem kebenaran al-haqnya, maka pasti terjadi yang namanya kerusakan. Kerusakan di langit dan bumi karena tangan-tangan manusia. Waman fihina, bahwa bumi ini kan hancur dan orang-orang yang berada di dalamnya, manakala kebenaran itu menurut hawa nafsunya. Jika kebenaran itu adalah menuruti dan standar ukurnya hawa nafsu, kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan, keagungan, kehormatan, standarnya, parameter ukurnya itu adalah yang lahir atau jasad, maka akan hancur langit dan bumi, waman dan manusia yang hidup di dalamnya. Kan begitu ayatnya. Sungguh bahwa Allah sebenarnya telah mendatangkan, menurunkan di antara kamu sebagai ajaran semua risalah kenabian itu zikir. Adanya zikir, adanya kehadiran Dia. Tapi manusia kebanyakan berpaling dari adanya zikir, ilmu yang menjadikan seseorang itu bisa mengingat ada kehadiran Dia. Akibat tidak ada yang menjelaskan apa itu zikir, sehingga zikir dimaknai bacaan-bacaan, ungkapan-ungkapan Allah, 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 Allah 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, 5000 kali, 100.000 kali, 1.000.000 kali. Dikira itu sudah zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dikira sudah memahasucikan Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Dikira sudah mengagungkan Allah. Sehingga saat sekali lagi al-haq itu ahum didasarkan atas hawa nafsu, hancur langit dan bumi. Maka kembali, jadi kita tidak memahami makna sempit saat memahami bahwa sudah tertuang
Kenapa dikatakan bahwa sudah tertuang di kitab? Itu maknanya bukan takdir dalam pengertian menjadi orang beragama itu menjadi pemalas. Banyak kasus cerita orang-orang yang termanjakan karena jabatan, karena kekayaan, karena kehormatan, itu menjadi pemalas, sehingga saat seseorang punya suami karena terbiasa pasangannya ini adalah termanjakan karena jabatan, karena kehormatan, mungkin putra tokoh, putra kiai, umpamanya begitu, itu Ning Gus, umpamanya gitu ya. Makanya anak-anak saya kan kita jangan dibangun menjadi sebuah kehormatan karena ragawi. Kita tidak ingin membentuk kehormatan yang salah tempat karena tidak mengetahui hakikat kembali. Jadi kehormatan, kemuliaan, keagungan itu adalah wilayah ruhiyah, wilayah kesadaran batin. Apakah berniat tidak sungguh-sungguh? Justru seseorang yang faham hakikat, yang sadar sebagai hamba, karena dia mengetahui tentang hakikat, mengenal tentang hakikat, maka justru akan sungguh-sungguh. Wadah itu akan dikelola dengan sungguh-sungguh. Rogo ini kan ada potensi akal, ada potensi organ, ada potensi indera, dikelola dengan sungguh-sungguh, dijaga dengan baik demi hakikat, demi kepastian. Yang dihindari itu kan nafsu untuk nafsu. Itu makna bahwa telah tertulis di dalam kitab gitu ya. Jadi enggak lagi menjadi diskusi. Jadi makna sudah tertulis itu seperti itu. Kalau males ya mental atau jiwanya akan mudah goncang, mudah menuduh orang saat pemalas hebat, penunda waktu, nggak ada respon cepat saat ada permintaan. Pertama, karena terbiasa menunda, apalagi didukung tidak terbiasa menulis. Biasa begitu. Kalau peristiwa ini sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau terus menerus menjadi akumulasi, terus akan mencari alibi, terus akan mencari bukan argumen, alasan, terus begitu. Orang lama-lama akan jenuh. Orang lama-lama ngecap, si A itu biasa, tim itu biasa menunda. Ya akhirnya ya memang biasa, tapi akhirnya juga ditinggalkan begitu. Saat kita, makanya di tim-tim kita yang kita bangun, jadi memaknai kesungguhan, menjaga komitmen konsisten. Ya kadang apakah harus dibahaskan manajemen begitu. Ya kalau kita kesungguhan dalam menjalankan sebuah kesepakatan sebagai melayani yang lain, ya lakukan kita dengan baik, itu bagian dari sebuah Joko Projo Guru sebagai contoh gitu. Kalau kita sudah mencanangkan lumpang umpamanya, lumbung pangan umpamanya, ini salah satu saja, walaupun kita sesama jamaah umpamanya begitu, kalau memang sudah pesan ya segera ditindaklanjuti. Kalau memang segera mengambil,
ditunda seminggu, rong minggu, sok ngono neh. Ya, pada saat mungkin dalam satu kebijakan kita mendengar, ya kita tinggal. Wong itu hanya alat. Orang nganggo kuwi gak popo. Bagi contoh kan begitu. Nggak ada kesungguhan, ya gak apa-apa, ya omong alat. Timbangan yang regeti pikiran, timbangan yang menjadi media atau wadah saling berprasangka, menjadi lokasi yang menjadikan saling curiga, ngeregeti pikiran, ngeregeti hati, ya ora usah dinggu kan itu.